aja. Ketemu lagi sama gua Mas Boy. Aduh, hari ini tuh jadwalnya sebenarnya bukan ini, cuman karena ini mau dipakai sama bini gue, jadinya ya mau nggak mau gue tune in dulu lah supaya anak bini gue bisa nikmatin. Karena hari ini gue jadwalnya ngurusin gym nih ceritanya. Nah, karena gue ngurusin gym nih, mau nggak mau deh harus gue selesaiin. Jadi ceritanya si gym ini ada beberapa, karena kalau jadi itu minggu depan gua akan diajakin satu trek yang cukup klasik juga, daerah Cisarua Bogor, namanya Citeko. Mungkin lu ntar harus ikut juga ke Citeko. Jadi sebelum ke Citeko, target gua adalah mobil gua mau gue coak. Jadi gue suka ngerasa kalau travel tertentu, ini mobil karena gue pakai asnya gue lebarin dikit, pakai adaptor lebar 5 cm, jadi dia keluar kan. Itu beberapa travel tuh dia nyangkut ban depannya. Nah, ini yang gue mau coak sampai habis. Nah, gue coak kanan kiri, belakang gak ada masalah, depan doang gue coak. Dan ini juga saatnya servis. Kan ini mobil masih karburator, masih setel lap, setel karburator, ganti oli dan lain-lain. Jadi hari ini emang ngurusin gym nih. Sama ini kan sebenarnya depan gue, bumper gue belum jadi nih. Bumper gue belum jadi, sidebar gue belum jadi, rear bumper gue belum jadi, dan karena emang niatnya udah lama, gue mau pakai roll bar dalamnya sebenarnya. Nah, gue akan ajak lo ke satu tempat ntar. Pokoknya nih orang senior banget, emang kualitasnya internasional karena dia udah bikin mobil di Asia Pacific Rally internasional. Jadi ntar gue kesana juga. Pokoknya ikutin gue. Mobil tua langsung nyala, lumayan. Ini berarti gue sekarang mau servis dulu sih. Jadi mau ganti oli segala macam. Ketemu sama Kang Imam, janjian udah gue. Tapi sebelumnya mungkin perjalanan gue ngasain ngisi bensin dulu. Yuk, tetap ya, ikutin gue. Yang penasaran sama gym nih, ikutin gue aja. Oke, ini gym nih sebenarnya emang biasanya gue selalu diaktif pakai itu ya kalau lagi musim hujan. Nah, ini kan sekarang udah mau musim hujan lagi, makanya minggu depan ada wacana gue mau ke Citeko. Gue nggak tahu tanggalnya. Nah, hari ini gue udah janjian sama senior gue lah, mentor gue. Salah satunya namanya Kang Imam dan Haji Sarbini. Itu mereka ada di ST Motor di Ciputat situ. Jadi posisinya belakangnya Pasar Cimanggis Ciputat situ lah, ada ruko-ruko daerah situ. Nah, gue mau ke sana, ceritanya mau ganti oli. Karena mobil-mobil analog seperti ini, hal yang ibaratnya tidak ada yang automatic adjustment, semuanya masih manual adjustment gitu. Jadi kayak kayak klep masih harus disetel beberapa saat. Setelah di sekian ribu kilometer, 5.000 kilometer, celahnya pasti akan berubah. Jadi in and out-nya harus di setel. Karena masih karburator ya, setelan anginnya mungkin berubah. Gain RPM-nya idle-nya juga pasti berubah. Belum lagi sudut pengapian. Biasanya sih orang nyebutnya nafur ya. Nafur itu kayak si bagian delco-nya itu, jadi dia ada sudut gitu plus minus, itu di setel lagi, setel ulang, karena itu semuanya masih self adjustment. Jadinya manual adjustment kok, self adjustment. Jadi harus dicek berkala lah. Nah, lucunya Jimny ini kan mesin orinya nih kayak punya gue kan masih pakai F10A. Nah, F10A ini kapasitasnya cuma 1000 cc, 4 silinder, 1000 cc SLHC karburator. Nah, sebenarnya mesin F10A ini mesin yang sangat awet, tapi
nggak terlalu irit sebenarnya. Kalau buat di gym nih ya, nggak terlalu irit. Kenapa? Banyak faktor. Karena mesin yang sama dipakai di carry kan. Kalau di carry itu jadi lebih irit. Karena ada beberapa faktor. Oke, faktor pertama menurut gue yang bikin dia boros adalah final gear yang berbeda. Kebetulan di Jimny gue ini, gue final gearnya gardan depan belakangnya gue udah ganti rasionya. Gue ganti rasionya, kan aslinya 937. Gue ganti menjadi 841, which is lebih low. Jadi putaran mesinnya lebih tinggi. Kenapa gue ganti? Karena gue sudah memakai ban yang lebih besar, velg yang lebih besar. Jadi kalau dibandingkan ukuran ban aslinya yang sekitar 215 apa ya, kalau nggak salah 21570 apa 21575, gue lupa deh ban aslinya Jimny itu. Ini kalau ke ban 31 sekarang, itu perbedaannya bisa sampai 4 sampai 5 stop, 5 klik bedanya tuh. 5 level. Jadi ya udah besar bannya. Kalau pakai 937 sih ya boyo banget, mobil nggak bisa lari, plat kopling cepat habis. Kebetulan buat rasio transfer case-nya giginya gue ganti. Nah kalau yang biasa rasio giginya itu kalau nggak salah sih transfer case standar itu 1:2. Nah punya gua yang low-nya udah gua ganti ke 1:4. Satu putaran transfer case itu 4 kali di rodanya, 4 putaran roda. Jadi ini banget, cepet banget gitu. Low sekali 1:4 itu. Nah itu 1:4 kalau kita pakai di medan off-road, ya tanjakan-tanjakan enteng. Tapi itu juga yang membuat RPM-nya tinggi dan akhirnya membuat mobilnya pasti lebih boros. Jadi kalau penggunaan dalam kota sih mobil ini hitungan gua paling irit paling 19. Gua mau bikin roll bar di Hobis, itu di tempatnya Kang Vido. Ya ini bengkel si Kang Vido nih ya bengkel juara lah, dia sering banget bikin mobil. Terakhir tuh dia Asia Cross Country itu dia bikin mobilnya, mobil udah standar internasional jadi top lah. Nah udah sampai. Nah, gue udah udah sampai di Kang Imam. Kang, ini gini, ini mobil itu kan menurut gue udah saatnya ganti oli. Jadi walaupun mobil jarang dipakai. Sebenarnya bukan jarang dipakai nih, jarang dicuci. Oh jarang dicuci ya? Bener. Nah Kang, ini kan jarang gue pakai lah. Kalau pakai kan off-road doang. Ini kan sekarang waktunya ganti oli. Nah, kalau buat mobil ini olinya oli yang bagus, oli apa menurut lo? Kan lo pengalaman banget. Bagus dan cocok yang utama. Nah, bagus dan cocok. Pakai yang meriah-meriah aja. bukan meriah sih. Ukurannya SAE 2050 lah. 2050 ya, viscosity-nya udah itulah, merek mah bebas gitu ya. Merek bebas, yang penting SAE-nya 2050 ya. Udah pas di pas lah itu ya. Itu berarti berapa? 3 liter apa 3,5 liter? 3,5 sampai 4 liter masih bisa. 3,5 sampai 4 liter ya. Nah, ini kan mobil kan masih analog semua lah, manual. Ini kan ibaratnya dari yang gue inget nggak dulu yang gue servis karburator di sini, sampai sekarang tuh gue nggak pernah servis lagi. Maksudnya nggak pernah setel klep, nafur nggak pernah gue setel, karburator ya walaupun nyala gitu. Sebenarnya kalau mobil-mobil seperti gini yang versi lama gini, setel klep gitu-gitu, itu tuh per berapa kilometer sendiri sih seharusnya biasanya pengalaman? Dia tergantung mobil ya, jarang dipakai apa enggak. Iya. Kalau mobil ini jarang dipakai ya jarang-jarang juga. Jarang-jarang juga. Tapi kalau normalnya berapa? Tapi biasanya 50.000. 50.000. Kalau pasaran, apa? Gampang dan murah. Gampang dan murah ya, iya benar sih. Servis bulanan gitu atau per 3 bulanan, setel klep, setel nafur, biayanya doang ya, ongkosnya doang nih. Setel klep, setel nafur sama setel karburator itu berapa duit sih? Sekitar 200, 2,5-an ya.
200 2,5 ya. Ya nggak beda dikit lah sama motor mah sebenarnya ya, mobil ini mah ya. Ya mungkin lebih mahal motor kali sekarang. Iya, mobil mahal motor bener ya. Ini luar biasa loh ya. Lu bayangin. Ini mobil loh. Maksudnya ada 4 silinder, 1000 cc. Apalagi mobil ini bisa kemana-mana lah. Servisnya aja biayanya cuma 200.000 men. Motor Matic gue aja servis ongkosnya doang tuh cepet tuh minimal cepet pego. Gila nih. Nah, gue mau nanya nih, menarik. Terakhirnya kita ke Cikretek itu, Ya. itu kan ada banyak mobil tuh. Gue lihat kan mobil gue kebetulan si karburatornya masih standar, Kang. Nah, kalau nggak salah kan mobil lu dulu pakai 2 barrel ya karburatornya ya. Terus sekarang balik lagi ke standar. Balik lagi standar. Nah, maksud gue tuh sebenarnya kalau buat mobil standar main kayak punya gua gini, itu lebih baik kalau buat off-road ya, kita ngomong adventure nih. Mendingan pakai karbu standar. Kan orang-orang biasanya suka pakai karbunya Futura ya. Futura atau ya aftermarket lainnya lah yang 2 barrel, 4 barrel apa segala macam. Mendingan mana kalau pengalaman buat Kang Imam? Mendingan pakai aslinya. Ini berarti. Karena yang model-model Futura apa, perubahannya juga nggak gitu terasa, nggak signifikan. Nggak signifikan ya, larinya biasa segala macam ya. Nah, itu kan karburator aslinya. Gimana kalau soal ini? Ini kan aslinya kan platina. Iya. Kan banyak yang sudah pakai CDI ya. Iya. Itu kelebihan kekurangannya lu bisa terangin nggak? Sebenarnya apakah enakan pakai platina, apa enakan pakai CDI? Sebenarnya sama aja. Sama aja. Sama aja. Cuman pribadi kalau sekarang pakai CDI, karena wheelnya ganti gede. Oh, voltasenya bener, apinya juga mau gede ya. Platina angut. Iya, benar. Kita ganti CDI. Ini kan kebetulan akhirnya alhamdulillah kemarin kan punya gua kan ganti tuh dari 1.2 ke 1.4 kan. Nah, itu sebenarnya pilihannya kan kalau dulu orang ganti off-road itu final gear-nya diganti ya. 841, 843, yang low 843. Tapi sekarang apakah trennya masih di situ? Apa trennya sekarang gue pakai yang standar aja 937, tapi TC-nya 14 gitu. Itu trennya gimana? Tapi kalau menurut Kang Imam mendingan yang mana? Tergantung kebutuhan. Oh, buat apa? Tergantung kebutuhan ya. Kalau mobil itu cuma buat harian, kita pakai standar, ban kecil. Tapi kalau mobil yang teman-teman kita suka pakai buat off-road, itu kan harus full. Iya. Full low gear semuanya kan. Iya. Ya di TC-nya di low, paling low lah yang ada sekarang. 14 lah ya. 14. Final gear kita cari yang paling low. Memang untuk jalan raya nggak bisa lari lah. Iya. Untuk di off-road ya berani adu lah ya. Bisa. Gitu. Bisa diadu lah. Nah, ini Kang. Ini kan gua kalau ngelihat mobil gua nih, ini kan sebenarnya si bagian sini udah gua habisin nih. Ini mah mobil udah tanggung hancur gua soalnya. Nah, kan udah habis nih. Cuma nih kadang-kadang di beberapa level suka suka mentok gitu. Ngakalinnya ya stoppernya lagi dipanjangin. Stoppernya dipanjangin. Oh. Sebelum dia ini mentok, itu yang mentok duluan. Oh, gitu ya. Di sini ada ya? Kayak apa? Gini dong, gitu dong. Jadi sebelum gua coak, Bikinan. Oh bikinan, custom ya? Ini customan gitu ya? Ini karet super keras banget gitu ya? Iya. Ini 10 cm total? Biasanya emang ini? Biasanya cukup 10 cm? Disesuaikan kebutuhan. Nanti diukur pada saat ban mentok berapa senti. Kalau dia ternyata masih bisa main, hanya butuh 8 cm, potong 2 cm gitu ya. Potongnya pakai kayak gergaji besi gitu, kayak atau cutter gitu kali ya. Tapi ada juga orang yang bikin stoppernya diperpanjang. Oke. Dudukannya yang diperpanjang. Jadi stopper aslinya pendek, hanya dudukan. Oh, daging atasnya yang dipanjangin. Pakai plat, tambah pipa, plat lagi. Oh. Cuman itu karena karetnya sedikit jadi agak keras. Keras ya. Ini karet semua lah ini ya, agak lentur ya. Ini berapaan Kang Imam di ST begini? Saya jual 100-an. 100.000 satu biji. Satu biji. Berarti 200.000 kanan kiri ya. Ya sama pasang 2,5 lah kali ya. Sama pasang 2,5 kalau lebih. 2,5 ya segituan, soalnya mungkin 2 baut doang nggak terlalu rumit lah masangnya kali ya. Cuma agak-agak ngolong dikit.
Berarti ini salah satu pemecahan mobil gua, solusi mobil gua agak mentok itu mungkin ini ya. Oke deh. Iyalah. Soalnya gua mau coak, berarti mungkin mendingan habis gua coak, gua tambahin aja berarti ya, gua tambahin ya. Bisa. Ya udah kalau gitu. Makasih nih Kang Imam infonya. Tapi berarti ini gua titip bentar, ntar tolong dikerjain itunya ya, apa tadi servis segala macam sama Fajar ya. Siap. Siap. Thank you Kang Imam. Thank you ya. Pokoknya abis ini lu ikutin gue ke bengkel body, soalnya nih mobil gue lagi dikerjain. Ini gue sudah sampai di Hobis namanya nih, lihat ya. Bikin mobil-mobil begini udah gampang banget di sini mah. Dan ini salah satu bengkel favorit gue karena kenapa? Ini bengkel yang emang apa? Salah satu bengkel lah yang off-road yang prestasinya internasional gitu. Dia detailnya gimana gue juga lupa, ntar ngobrol lagi sama juragannya. Tuh, lihat juragannya lagi acak-acak mobil nih. Kang! Wih! Kuma damang. Tuh, gue harus ngomong Sunda kalau sama dia. Ini sebagai sesama Bandung dulunya dia. Gimana Kang pandemi? Ayo wae Alhamdulillah. Ada aja ya? Hobi sih ya. Wah ada. Nih Kang, jadi gini, Kang barusan itu mobil tuh kan udah lama nggak dipakai tuh Jimny, si Jimny ya cuman ya Jimny gue salah satunya itulah. Nah terus udah diservis segala macam, barusan check in di bengkelnya si Oji. Nah, itu mau gue coak gitu, soalnya kemarin waktu terakhir gue pakai di Cikeretak tuh udah mah nggak finish kesana kan backtrack. Jadi kalau gitu-gitu tuh suka nyangkut depannya kok udah nyangkut gitu. Spakbor, jadi ke atas kunci ya nggak bisa belok, nggak bisa apa gitu. Udah gue milih dicoak aja deh, dicoak aja. Terus mungkin ntar setelan sama stopper kali ya Kang ya, gitu ya. Nah, makanya pengennya belakang besi, bumper besi gitu, terus ada hook up-nya gitu kan. Terus lanjutannya emang pengennya sih harusnya ke dalam ya, roll bar. Cuman roll bar tuh boleh nggak sih pakai pipa yang kecil-kecil gini terlalu gede? Bisa nggak sih Kang? Sebenarnya ada regulasinya. Ada regulasinya sebenarnya? Itu tergantung dari pertama cc mesin sama bobot mesin. Oh, semua ada hitungan itu ya? Ada. Oke. Terutama untuk yang dipergunakan untuk kompetisi. Jadi kompetisi itu lebih ketat. Tapi kalau misalnya untuk kita untuk hobi lah gitu. Apa weekend warrior? Weekend warrior benar-benar. Tetap diwajibkan minimal frame B itu harus sesuai regulasi. Oh, frame B-nya doang? Betul. Ada ukurannya, untuk ukuran sekian minimal masih 1,5 in, 1/4 in ada semua. Oh, pakai seamless gitu ya? Seamless harus. Harus ya. Nah, terus kalau untuk frame C, frame A, kita kegunaannya untuk apa nih? Kalau misalnya oke lah kita pakai masih 1 in aja. Oh, masih oke lah ya? Masih bisa. Berarti bisa pakai 1 in gitu dalam masih oke lah berarti ya? Tapi tetap untuk frame B karena ada di atas badan kita. Itu wajib yang utama lah itu penopang utamanya ya. Nah, tahun kemarin nih wah, Doi punya pencapaian menurut gua nggak bisa sembarangan lah dicapai sama bengkel lain, yaitu punya prestasi di ajang internasional. Apa Kang, ceritain Kang? Jadi kebetulan dipercaya sama tim dari Indonesia untuk menyiapkan mobilnya. Oke, jadi bangun mobilnya lu kan? Dari nol semua di sini. Lumayan juga tuh, ada kurang lebih mendekati 1 tahun lah. Iya. Wah, diskusi semua ya, kita pun mengundang teman-teman senior kita juga. Builder gimana gitu. Tapi alhamdulillah sih aman, lancar. Nah itu kalau tipikal bikin mobilnya itu beda banget. Apa pendekatan lebih ke speed off-road, apa pendekatan lebih ke adventure off-road? Apa gabungan dua-duanya malah? Justru lebih cenderung ke speed off-road. Itu alhamdulillah tapi nggak ada trouble yang berarti gitu? Nggak ada, alhamdulillah. Mesin pakai apa kemarin? Pakai Cherokee. Pakai mesin Cherokee padahal? Ya. Oh, berarti emang aura nyawa Amerikanya kuat lah ya? Amerika banget. Cherokee. Top ya. Tuh kan, nggak salah kan gue mau bikin, cuman gue curiga mahal ya di sini teh. Rahasia dapur. Nah, balik lagi nih, kalau ceritanya kan bumper gue depan udah ada. Untuk awal dulu deh, buat side skirt gini, pijakan kaki ke step kanan kiri. Tapi gue pengennya mungkin ya ada hook up-nya satu gitu Kang, jadi supaya lebih keren lah gitu. Jadi kalau nggak usah nyantol gini gitu. Terus sama bumper belakang itu kalau bikin berapa lama? Piping, pipa aja pipa. Sederhana. Ini udah terlalu mewah nih buat gua. Terlalu mewah nih. Udah yang minimalis gitu. Semingguan. Semingguan lah ya. Oke. Nah,
Oke lah kita base cuman double cabin. Itu kalau double cabin pasarnya berapa sih Kang? Kalau misalnya roll bar belakang, bumper depan belakang. Roll bar kan roll bar yang gitu tuh standar itu kan double cabin gitu. Nah, itu kalau misalnya total satu paket roll bar bumper depan bumper belakang mau set sekitar ya, paling 15-an lah paling. 15-an ya. Iya. Intinya balik lagi harga bisa dibicarakan. Nah, kalau roll bar nih. Ya. Berarti gua harus tetap 6 titik Sebenarnya sih atau 4 titik juga bisa. Tapi 4 titik juga bisa. Tapi kalau saran saya sih mendingan titik aja. tanggung lah ya. Jadi kalau 6 itu belakang kita bisa bikin rak-rak gitu ya sebenarnya ya. Iya. Nah kalau roll bar berarti ya? Sebulan kali ya? Enggak nyampe. Seminggu juga kalau beres. Seminggu 10 hari lah ya. Iya. Jadi gua sih targetnya nggak kompetisi. Iya. Pokoknya aman lah buat Betul. berdua lah di dalam Iya. gitu ya. Sip lah kalau gitu. Ya udah Kang, berarti ntar habis cowok gua selesai, gua kirim opname ke sini ya. Siap. Gua japri ya berarti ya. Oke. Sip Kang, sampai ketemu ya. Siap. Jalan dulu ya. Oke. Thank you. Aduh, udah nyampe nih. Wih, Mas Adi. Siap. Hihi. Oke. Ya Mas. Ya. Gimana kabar? Ya baik-baik. Mas langsung aja nih. Siap. Ini kan ceritanya mobil meniatnya mau aku coak. Ya. Lihat nih kan, saking bersihnya nih. Jadi gini, kenapa aku coak? Soalnya dia kalau miring-miring ada beberapa obstacle lah dia. Bannya tuh mentok gitu. Ya emang tadi sih aku udah bilang juga sama temanku yang lain, stoppernya kali boy gitu kan. Ya. Tapi aku bilang, coba deh aku mau coak dulu, mau hitungin kalau coak berapa duit sih gitu. Dicoak begini. Nah ini tuh rencananya Mas tak coak sini nih gitu. Sampai tipis gini. Ke situ berarti ini naik ya. Iya. Ini naik ya? Ini harus ngikutin yang kalau motong di sini berarti dia ikut naik. Naik, Nah, oke. nanti aki pun harus dipindah. Oh iya, aki pindah ke Iya. belakang nih berarti ya. Betul. Ini kanan Untuk kiri. aki pun harus berubah nanti. Gitu ya. Iya. Berarti banyak juga kerjaannya ya? Lumayan Om. Estimasi kerjaan kira-kira sekitar 3 mingguan Om, lumayan. 3 minggu ya? Iya. Oh lama juga ya. Iya. Kalau estimasi angka kira-kira berapa Mas? Kalau kerjaan gini kelihatannya simpel Om ya, Nah, kelihatannya gitu kayak- ya. ini kanan kiri soalnya ya? Betul, kanan kiri ya, estimasi sekitar 4. 4 juta ya? Iya. Kalau cat siram seminimal mungkin terus pakai varnish doff satu Jimny gini berapa Mas? Kalau asal kami sekitar ya paling budget 5-6 lah. 5 sampai 6 juta ya? Ya alternatifnya sih sebenarnya kalau mau mahal kelihatan bagus coak tak coak. Tapi kalau misalnya mau murah berarti aku tinggal beli stopper sih. Tadi aku udah bilang sama temenku iya, yang satu ada lagi. gitu ya. Ada 2 opsi gitu. Ya sudahlah kalau gitu. Mas, thank you banget loh Mas waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu ya. Thank Ya, you. Ini kayaknya gue harus berhitung karena angkanya cukup fantastis. Yang coak gue pikir tadi estimasi gue sekitar tadi maksimal 2 juta gitu. Ternyata karena 3 minggu kerjaan jadi 4 juta. Ya sebenarnya kalau hitung tukang harian sekarang kan pasaran tukang harian 150 sampai 200 ya. Kalau 3 minggu ya masih gituan sih. Mungkin dia juga ngambil untung, kan harus ngambil untung kan namanya bengkel aja. Ini kayak gue menarik nih opsi kedua nih. Biar Kang Imam aja yang ngerjain. Si stoppernya yang dimodif. Jadi emang stoppernya di setel lagi. Ini soalnya parah banget nih kalau udah miring karena lubang begitu. Udah nggak gerak mobil gue. Mau nggak mau ketarik. Jadi si ban depan ini gue udah nggak bisa belok kanan, belok kiri, nggak gerak sama sekali, kegencet sama bodi. Jadinya berarti tadinya jadwalnya mobil ini harus nginep. Tadi mau gue langsung nginepin. Tapi dia mau nggak mau deh. Jadi gue harus bawa balik ke rumah dulu. Mungkin kalau dengan budget segitu, kecenderungannya gue akan malah ke bumper sama hook up dulu berarti. Kayaknya sih sama sama stopper kayaknya sih begitu. Ini udah jam berapa nih? Udah hampir jam 5. Kayaknya gitu dulu deh. Ini juga lapar, cuman kali ini kayaknya gue mau makan di rumah aja deh.
makan di rumah, istirahat, karena besok kebetulan pagi gue rencananya mau sepedaan, kayaknya sih begitu kalau bangun pagi, gitu ceritanya. Oke, tetap pantengin terus kegiatan gue di channel gue. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Dan kalau kalian memang pengen nanya soal Volvo gua, seri 2 gua gimana, pengen tahu tentang pertanyaan tentang modifikasi Innova bensin atau sama Jimny gua ini, lu boleh aja di kolom komen lu nanya-nanya. Insya Allah akan gua jawab dengan sebaik-baiknya. Oke, sampai ketemu ya. Bye.